Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Luar biasa ya semangat kalian hari ini. Oke. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi menulis cerpen. Dari materi menulis cerpen ini, sebelum materi ini kita kan sudah membahas tentang unsur cerpen, apa saja sih unsurnya. Terus kita sudah membahas tentang langkah-langkah menulis cerpen dan sebagainya. Dan sekarang kita mulai membuat atau menulis cerpen secara utuh, tapi secara berkelompok nanti, gitu ya. Oke? Kalian sudah siap? Ya. Coba kalian perhatikan PowerPoint di depan ini ya. Ini ada cerpen. Coba next. Nah, ada gambar di sini. Menurut kalian ini gambar apa sih? Ya, oke. Kamu dulu. Perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi saat ini. Oke, bagus. Kamu ya. Siap. Teknologi mempermudah dalam proses pembelajaran. Teknologi mempermudah dalam proses pembelajaran. Oke, siapa lagi? Nah, ya kamu. HP membuat siswa malas belajar. HP membuat siswa malas belajar. Oke, ya kamu. Teknologi membuat hidup semakin mudah. Teknologi membuat hidup semakin mudah. Ya, ada lagi? Ya kamu. HP mempermudah mengerjakan tugas sekolah. HP mempermudah mengerjakan tugas sekolah. Ya, bagus. Kamu. HP berdampak buruk pada anak. HP berdampak buruk pada anak. Oke, ya. Luar biasa ya, bagus sekali. Nah, ini bisa dilihat gambar. Nah, ini memang perkembangan teknologi saat ini ya. Ada manusia itu tidak lepas dari teknologi karena perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, gambar ini nanti akan dijadikan kita menjadikan tema kita untuk menulis cerpen. Jadi tema kita untuk menulis cerpen adalah tentang perkembangan teknologi. Oke, ya next. Nah, sebelum ke ini pembelajaran kita akan Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yaitu melalui metode menulis berantai dengan menggunakan media Google Doc. Peserta didik dapat yang pertama. Nanti kalian akan mampu menyusun kerangka cerpen berdasarkan pengalaman sendiri atau berdasarkan unsur intrinsik pembangun cerpen. Yang kedua, mengembangkan kerangka tersebut menjadi karangan utuh dengan menggunakan media Google Doc dan metode menulis berantai. Ada yang ditanyakan? Ya, kamu. Menulis berantai itu apa sih, Pak? Ya, oke. Ada yang bertanya menulis berantai itu apa sih? Menulis berantai ini sebuah media pembelajaran ya. Jadi sebuah metode. Ya maaf, metode pembelajaran. Nanti kalian akan berkelompok. Nanti Bapak akan bagi kelompok ya nanti ya. Itu 1 sampai 6 siswa per kelompok. Nah, di situ nanti kamu akan menulis secara bergantian. Jadi nanti ada penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat, sampai dengan penulis keenam. Nah, itu nanti kamu bergantian menulis cerpen. Satu orang atau satu siswa menulis 1 sampai 2 paragraf. Di situ kamu nulis 1 sampai 2 paragraf. Nah, nanti setelah 1 sampai 2 paragraf selesai, nah bergantian ke siswa berikutnya. Siswa berikutnya melanjutkan tulisan dari penulis pertama dan seterusnya sampai dengan selesai dan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Nah, itu ya. Itu menulis berantai, menulis secara berkelompok secara bergantian. Ya, ada lagi yang bertanya? Apa itu Google Doc? Oh, apa itu Google Doc? Nah, tadi Bapak kemarin sudah menginstruksikan kalian untuk mendownload aplikasi Google Dokumen ya, Google Doc. Nah, nanti Google Doc ini akan kita gunakan untuk menulis secara bergantian berantai tersebut. Nanti kamu membuka aplikasi tersebut dari HP. Nah, Bapak akan memberikan linknya. Nah, nanti kalian tinggal masuk ke link tersebut, lalu mengetik secara bersama-sama. Di situ nanti orang pertama mengetik, nah orang yang kedua dan seterusnya itu akan tahu, akan bisa melihat ketikan dari orang pertama tersebut. Jadi orang penulis kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu nanti bisa tahu apa sih yang sedang diketik oleh penulis pertama. Jadi kalian yang dapat urutan menulis terakhir itu tidak nganggur,
kalian bisa menulis dan bisa nanti berpikir, oh apa sih yang ingin saya tulis selanjutnya untuk meneruskan tulisan dari penulis pertama ataupun kedua. Jadi nanti menulis menggunakan media Google Doc melalui handphone kalian masing-masing. Gitu ya. Oke. Ya, next. Nah, ini tadi Google Dokumen. Nah, Google Dokumen secara jelasnya bahwa merupakan layanan pengolahan kata yang disediakan oleh Google. Di situ kita bisa membuat, mengedit dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi kamu walaupun berada di luar, tapi masih bisa mengaksesnya asalkan kamu punya kuota. Next. Nah, kecanggihan dan kelebihan dari Google Dokumen yang pertama, Google Dokumen memiliki fungsi penyimpanan otomatis. Nah, jangan khawatir misalkan baterai kamu low terus mati HP-nya. Nah, itu dokumen bisa tersimpan secara otomatis, tidak seperti di laptop atau komputer ya. Kamu harus meng-save dulu. Nah, di Google Dokumen bisa di-save secara otomatis. Yang kedua, Google Dokumen bisa diakses di mana saja dan kapan saja tadi, asalkan kamu punya kuota, kamu bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, membuat dokumen di Google Doc bisa mengajak pihak lain berkolaborasi. Nah, ini inti dari pembelajaran kita yang ketiga ini ya. Nanti kamu akan berkolaborasi menulis cerpen dengan menggunakan Google Dokumen ini. Jadi menulis cerpen secara bersamaan atau secara berantai bergantian bisa. Yang keempat, ada Google Doc juga berfungsi untuk pihak lain memberikan komentar. Nah, misalkan kamu mau mengedit, misalkan ini salah, harusnya seperti ini, itu bisa memberikan komentar di melalui aplikasi tersebut. Yang berikutnya tersedia fitur di mana kita bisa melihat kembali isi data yang sebelumnya. Jadi bisa melihat data yang sebelumnya sebelum kita tulis. Dan terakhir, Google Dokumen juga bisa mengubah file PDF menjadi Word dengan mudah. Jadi kita tidak perlu mengubahnya melalui aplikasi atau melalui online ya. Jadi di situ juga sudah bisa langsung diubah menjadi PDF. Oke, berikutnya. Nah, masih ingatkah kalian dengan struktur cerpen? Masih ingat nggak? Dengan struktur cerpen? Masih. Oke. Apa aja itu? Ya, kamu? Tema. Ya, bagus. Kamu? Alur. Oke, tema alur. Tokoh dan penokohan. Oke, betul. Setting dan latar. Setting dan latar. Sudut pandang, Pak. Sudut pandang. Oke, kamu? Amanat. Amanat. Kamu? Gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Oke, masih ingat ya, luar biasa. Jangan sampai lupa karena struktur cerpen itu sebagai patokan kalian untuk membuat kerangka cerpen. Jadi patokan kalian untuk membuat kerangka cerpen. Jadi, jangan sampai lupa. Nah, ini unsur cerpen yang sudah kalian sebutkan tadi ya, betul. Ada tema, ada alur, penokohan, setting, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Oke, next. Nah, dalam berbagi pengalaman atau gagasan ide untuk jadikan cerpen. Nah, langkah pertama untuk membuat kerangka, kamu mengumpulkan gagasan dulu ya, atau ide untuk mulai untuk membuat cerpen. Nah, misalkan tadi seperti yang ditayangkan gambar, terus kalian itu kan itu udah betul ya, itu ide-ide atau gagasan yang harus kamu kumpulkan. Contohnya tadi perkembangan teknologi, ada manfaat teknologi dalam pembelajaran, ada dampak teknologi dalam pembelajaran, ada hidup lebih mudah dengan teknologi, dan seterusnya yang sudah kalian sebutkan tadi. Next. Nah, langkah yang kedua tadi kamu sudah mendata pengalaman atau gagasan idenya, baru yang kedua menentukan judul. Jadi judul itu kalau kamu ingin menentukan langsung sebenarnya boleh. Kalau nanti terakhir setelah kamu selesai menulis semua, itu pun tidak apa-apa. Jadi judul itu bebas. Jadi bisa kamu buat judul dulu, ataupun nanti setelah selesai baru didiskusikan judul apa yang cocok dan menarik untuk cerpen yang kalian buat itu. Yang ketiga, menentukan tokoh dan wataknya. Jadi nanti dalam cerpen kalian mau memunculkan berapa tokoh? Misalkan ada 4, misalkan laki-laki 2, perempuan 2, boleh. Atau 3 tokoh, atau 5, terserah ya, bebas. Jadi terserah nanti kamu diskusikan ingin memunculkan berapa tokoh. Terus dan wataknya, nanti misalkan si A wataknya apa? Misalkan baik hati, atau jahat, atau rendah hati dan sebagainya. Dan yang berikutnya menentukan bagian orientasi muncul masalah
komplikasi dan penyelesaian. Nah, di situ kamu tentukan alurnya, memakai alur maju atau alur mundur. Lalu memunculkan masalah, nanti ada gambaran ini apa? Pengenalan tokoh, lalu ada muncul masalah. Nah, di situ kamu tentukan kira-kira masalah apa yang ingin dimunculkan. Lalu ada masalahnya semakin panas, semakin memuncak ya klimaks dari masalah itu apa? Lalu solusi memecahkan masalahnya seperti apa solusinya. Dan yang terakhir anti klimaks itu masalah terselesaikan. Jadi kamu pengen masalahnya apa nih? Apakah tentang cinta segitiga atau apa? Bebas gitu. Jadi mau memunculkan masalah apa, nanti penyelesaiannya seperti apa. Oke, next. Ini garis besar alur ya. Jadi struktur alur ada orientasi, lalu ada ini pengenalan tokoh ya, pengenalan tokoh, ada muncul masalah, lalu ada masalah semakin memanas atau klimaks ya dari masalah tersebut, ada penyelesaian masalah, lalu masalah terselesaikan. Alurnya. Oke, next. Nah, nanti Bapak akan membentuk kelompok. Di sini kan ada 36 siswa, jadi akan Bapak bentuk 6 kelompok ya. Di sini Bapak sudah menyiapkan 6 kelompok dan nama-namanya. Nanti kalian bisa bergabung dengan kelompok kalian atau anggota kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah terjelas sudah ya? Sudah kelihatan? Ya, oke. Kalau begitu silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan membuat kerangka cerpen terlebih dahulu. Kamu diskusikan membuat kerangka cerpen, lalu setelah itu mengembangkan kerangka cerpen tersebut menjadi cerpen utuh melalui aplikasi Google Dokumen. Nah, nanti kalian silakan buka HP-nya, buka aplikasinya, lalu masuk ke link yang sudah Bapak kirimkan lewat WA group. Jadi ada 6 link. Nanti link pertama itu berarti kelompok pertama, link kedua kelompok kedua, link berikutnya sampai kelompok 6 ya, link ke-6 kelompok 6. Jadi sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, di situ sudah Bapak sediakan LKPD di situ. Nah, kalian nanti tinggal mengerjakan langsung di Google Dokumen. Oke, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hembusan angin beraroma embun masih menyelimuti pagi yang sedikit mengandung di hari Minggu. Doni sedang asik memandangi layar ponsel kaget. Doni, kenapa nilai lenganmu merah semua? Teriak wanita Surabaya yang tiada lain adalah ibunya
berenang sambil terus memainkan gadget favoritnya. Ibunya hanya mengelak. Pas berat, dia sungguh tak mengerti apa yang dipikirkan anak tersebut. Jika nanti ulangannya nilainya merah lagi, ibu tidak akan memberikan uang saku. Tegasnya lalu pergi meninggalkan Doni sendirian. Ibunya Doni terdiam merenung. Ia menyimpan gadgetnya di samping dirinya, lalu mengambil kertas ulangan yang ibunya simpan dengan percuma di meja belajarnya. Tangannya bergetar saat memegang kertas ulangan dengan tulisan merah berbentuk lingkaran. Ia tahu ibunya pasti marah sekali. Ia tahu ibunya pasti kecewa. Ia sangat tahu, tapi ia bisa apa? Sejak ayahnya meninggal beberapa bulan silam, ia menjadi pribadi yang individualis. Ia jarang bicara, jarang berkomunikasi dengan teman-temannya. Bahkan sekedar untuk makan pun ia sangat sulit. Keadaan yang seperti itu, ia menjadi lebih mudah tergoda oleh kemajuan zaman yang menawarkan berbagai teknologi modern yang belum tentu baik bagi dirinya. Ia mengenal gadget, ia juga tak pernah absen untuk memainkannya. Gadget telah merubah hidupnya. Ia menjadi malas belajar sehingga nilai ulangannya turun dengan drastis. Doni menyimpan kembali kertas ulangannya. Sama-sama terdengar azan zuhur yang dikumandangkan dengan merdu. Azan zuhur itu bagaikan ramuan yang berhasil menggerakkan hatinya untuk pergi ke masjid. Baru satu langkah, kakinya bergerak, matanya malah lari ke arah gadget yang ia letakkan di atas kasurnya. Tanpa berpikir panjang, ia kembali ke arah gadget itu, berada lalu kembali memainkannya. Keinginannya untuk pergi ke masjid diurungkannya, dan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali. Ibunya pun sampai kewalahan menasihatinya karena Doni benar-benar tidak peka. Ucapnya dengan nada sedikit kesal. Jadi apa yang kau lakukan di dalam kamarmu? Sejak tadi kamu tidak keluar walaupun hanya sebentar. Kamu tidak lagi makan, bahkan salat pun kamu tinggalkan. Ayahmu maupun ibu tak pernah mengajarkan perbuatan tercela yang kamu lakukan ini. Bahkan ibu rasa sekolah pun tak pernah mengajarkannya, meski ibu hanya mengamarah yang mengepung. Bicara, ia hanya menatap kepergian ibunya yang membawa gadgetnya lalu mengunci pintu kamarnya dari luar. Doni menghela napas panjang. Ia melemparkan tubuhnya ke atas kasur empuknya. Lemah, Doni merasa seluruh tubuhnya mendadak lemah. Ia seakan kehilangan sebagian tubuhnya. Gadget itu merupakan sebagian dari dirinya. Mungkin ia tak bisa hidup tanpa gadgetnya yang sekian lama telah melekat dalam hidupnya. Oke, bagus sekali ya tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan, dan menurut Bapak hasilnya lumayan bagus, luar biasa ya kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Nah, tadi kita sudah membahas masalah ini ya, cara membuat kerangka cerpen. Nah, itu kerangka cerpen itu kamu harus membuat patokannya itu unsur intrinsik dari cerpen tersebut ya, jangan sampai lupa. Di situ ada tema, ada penokohan, ada alur, ada setting, ada gaya bahasa, ada amanat dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai lupa karena itu adalah patokan kalian untuk membuat kerangka cerpen. Dan tadi kalian sudah membuat kerangka dan mengembangkannya menjadi cerpen yang utuh, dan itu bagus, menurut Bapak sudah lumayan bagus hasilnya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.